Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang luar biasa di rumah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa sampaikan salam saya untuk Bapak, Ayah dan Ibu tercinta di rumah. Pesan Bapak, tetap semangat, tetap disiplin dengan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan, dan tetap memakai masker apabila keluar dari dalam rumah. Anak-anakku yang saya banggakan, mengawali pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kelapangan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan kita yang lalu kita telah membahas tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, di antara kalian apakah masih ingat apa itu sujud syukur dan apa itu sujud tilawah? Bagaimana? Ada yang masih ingat? Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, itulah tadi pengertian daripada sujud syukur dan sujud tilawah yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Semoga pengetahuan tadi dapat menyegarkan ingatan kita kembali untuk kita lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Baiklah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian semua bisa memahami dan mempunyai pengetahuan tentang tata cara melaksanakan sujud sahwi dan kemudian dapat mempraktekkannya sujud sahwi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk kita mempelajari sujud sahwi, materi sujud sahwi pada kesempatan kali ini, maka kita fokus kepada 4 masalah pokok. Yang pertama adalah pengertian daripada sujud sahwi. Yang kedua adalah dasar hukum pelaksanaan daripada sujud sahwi. Dan yang ketiga adalah sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi. Dan yang keempat adalah tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Nah, untuk mempelajari 4 pokok materi di atas, maka kita akan melakukannya seperti biasa, yaitu kita akan mengamati melalui penjelasan yang akan Pak Guru sampaikan. Kemudian kita akan mengamati dan menelaah lembaran materi serta video yang ada di dalam Google Classroom tentang sujud sahwi. Kemudian menggali materi ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan di dalam topik diskusi di dalam Google Classroom, serta mengeksplorasi materi sujud sahwi ini melalui pengerjaan tugas di dalam Google Classroom, di mana di dalam tugas tersebut para siswa akan membuat video praktek pelaksanaan sujud sahwi, di mana siswa sendiri sebagai pembawa perannya, sebagai figurannya. Dan setelah video itu nanti jadi, maka siswa akan menyerahkannya melalui Google Classroom. Nah, setelah tugas praktek pembuatan video pelaksanaan sujud sahwi diserahkan melalui Google Classroom, maka kita akan melanjutkan pada sesi terakhir pembelajaran kita, yaitu sesi evaluasi. Nanti siswa akan
mengisi atau mengerjakan soal-soal isi dan pilihan ganda yang ada di dalam Google Classroom. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, mari kita mulai. Kita bahas tentang apa itu sujud sahwi. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Apa itu sujud sahwi? Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa dan ragu-ragu di dalam sholat. Dilakukan 2 kali setelah kita membaca tahiyat akhir dan sebelum melakukan salam. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, dasar hukum daripada pelaksanaan sujud sahwi itu adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Sa'id al-Khudri, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saqqa ahadukum fi salatihi, falam yadrikum shalla salasan aw arba'an, falyatrahi as-saqqa, falyabni ala mastaiqana, thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim." Rawahu Ahmad wa Muslim. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, adapun sebab-sebab sujud sahwi itu dilakukan. Yang pertama adalah lupa dan meninggalkan salah satu daripada rukun sholat, seperti lupa melakukan sujud, lupa melakukan ruku, atau lupa melakukan i'tidal. Yang kedua adalah lupa melakukan tasyahud awal. Sebab yang ketiga anak-anakku adalah lupa membaca doa kunut bagi yang biasa melaksanakan kunut. Sebab keempat adalah lupa atau ragu-ragu dengan jumlah rakaat daripada sholat kita. Kemudian penyebab yang kelima adalah kelebihan atau kekurangan daripada jumlah rakaat sholat kita. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya bagaimanakah caranya kita melaksanakan sujud sahwi? Tata cara kita melaksanakan sujud sahwi itu anak-anakku yang Bapak banggakan sangatlah mudah sekali. Pertama-tama yaitu kita melaksanakan sujud sahwi itu setelah kita selesai membaca tahiyat akhir dan sebelum kita melakukan salam. Kemudian kita melakukan sujud. Dan di dalam kita melakukan sujud itu, kita melafalkan doa sujud sahwi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tiada tidur dan lupa. Setelah kita membaca doa sujud sahwi, kemudian kita bangun dari sujud disertai dengan takbir. Kemudian kita duduk sejenak. Kemudian setelah itu, lalu kita melaksanakan sujud yang kedua disertai dengan takbir. Dan di dalam sujud yang kedua itu, kita juga membacakan doa sujud sahwi seperti yang dilaksanakan pada sujud yang pertama. Kemudian setelah melakukan sujud yang kedua, maka kita bangun dari sujud disertai dengan takbir, dan setelah itu kita melaksanakan salam. Nah, anak-anakku, begitulah cara kita melaksanakan sujud sahwi. Mudah bukan? Bapak Guru harap supaya ketika kita menemui hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi itu, kalian bisa melaksanakan sujud sahwi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita menelaah materi di dalam topik materi yang ada di Google Classroom kelas kita masing-masing, maka nanti kita akan melakukan diskusi kelas di dalam Google Classroom. Di sana kita bisa mengungkapkan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang masih ragu tentang tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Nah, setelah kita berdiskusi di dalam ruang diskusi kelas di Google Classroom kita, maka kalian bisa melihat di sana di dalam Google Classroom ada tugas yang Bapak berikan kepada kalian semua. Tugasnya adalah membuat video pelaksanaan, praktek pelaksanaan sujud sahwi yang dilakukan oleh kalian sendiri. Kalian bisa melakukan praktek sujud sahwi itu, kemudian kalian buat videonya,
Kemudian setelah videonya jadi, maka kalian bisa share melalui tugas kelas di dalam Google Classroom kita. Dan pada sesi terakhir anakku sekalian, di sana adalah kita akan melakukan evaluasi untuk kita menguji apakah pemahaman kita tentang sujud sahwi sudah kita pahami dengan betul, dan apakah sudah bisa kita laksanakan secara baik melalui tugas yang telah Pak Guru berikan. Kemudian di topik evaluasi di dalam Google Classroom itu nanti, di sana kalian bisa mengisi beberapa macam soal, ada soal isi dan soal pilihan ganda. Itu adalah untuk menguji pemahaman kalian tentang sujud sahwi. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, demikianlah tadi presentasi tentang materi sujud sahwi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga semakin menambah pemahaman kalian tentang sujud sahwi. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.